Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai polarisasi dan permitivitas dielektrik. Pengertian. Polarisasi yaitu suatu pembatasan jarak antara dua molekul terikat atau orientasi di dalam suatu molekul dua kutub. Mari kita lihat gambar ini. Pada gambar bagian atas, yaitu peristiwa sebelum terjadi polarisasi, di mana kutub-kutub dari molekul tidak beraturan. Lalu pada gambar di bawah, kutub-kutub menjadi beraturan setelah dilalui oleh medan listrik. Dan kejadian itu disebut polarisasi, di mana kutub negatif menuju ke kutub positif, dan kutub positif dari molekul menuju ke kutub negatif dari medan magnet. Muatan terikat yang berada pada bahan dielektrik dapat berpindah akibat pengaruh medan listrik searah dengan gaya yang aktif pada dielektrik tersebut. Perpindahannya akan proporsional terhadap kuat medan tersebut. Saat medan listrik menghilang, muatan-muatan tersebut kembali ke keadaan semula. Polarisasi jenis pertama, pada intinya, merupakan proses yang instan dan berkelanjutan dengan cara yang lentur, tanpa terjadi disipasi energi, sehingga berlangsung tanpa perubahan panas. Polarisasi jenis kedua, prosesnya tidak instan, namun prosesnya berjalan naik dan turun secara bertahap, dengan disipasi energi berupa panas pada dielektrik. Hal ini diketahui sebagai polarisasi relaksasi. Polarisasi ionik akibat perpindahan ion-ion berkaitan elastis tidak dapat terpisahkan dari struktur solid ionik. Polarisasi ionik naik seiring dengan suhu karena pemuaian panas dielektrik yang berakibat bertambahnya jarak antar ion. Molekul-molekul dua kutub dipol biasa bergerak secara acak ketika bereaksi terhadap panas. Namun medan listrik justru dapat mengorientasi molekul-molekul tersebut sehingga dapat terjadi polarisasi pada suatu dielektrik. Permitivitas gas. Substansi bersifat gas memiliki ciri berkepadatan molekul rendah akibat jarak yang besar di antara molekulnya. Nilai permitivitas dari semua jenis gas berharga tidak signifikan. Bahkan gas dapat jadi murni polarisasi elektronik. Meski demikian, polarisasi elektronik juga banyak berpengaruh pada gas-gas polar. Permitivitas cair. Permitivitas cairan nonpolar biasanya bernilai kecil dan bernilai hampir sama dengan kuadrat indeks refraksi epsilon sama dengan N2. Permitivitas cairan nonpolar berubah seiring dengan kenaikan suhu akibat penurunan jumlah molekul dalam setiap satuan volumenya. Pada umumnya, cairan nonpolar tidak akan lebih dari 2,5. Permitivitas padat. Permitivitas benda padat dapat memiliki besar yang bermacam-macam sehubung dengan variasi pada struktur mereka. Dielektrik nonpolar padat mengikuti aturan yang hampir sama dengan cairan nonpolar dan gas nonpolar. Dielektrik padat yang diwakili oleh kristal ionik dengan struktur terikat erat menunjukkan terjadinya kedua polarisasi, yaitu polarisasi ionik dan elektronik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.